Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Sela Ananda Putri. Ada teman saya juga, Rizky Dwi Ananda dan Adrian Marparung. Di video ini kami akan membahas bagaimana cara penerapan bahasa Inggris dalam pembelajaran sejarah. Jadi, penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran sejarah itu sangat penting, bisa meningkatkan dan mengembangkan analisis dan sintesis yang lebih baik serta meningkatkan kemampuan para siswa dalam berbahasa Inggris. Dalam beberapa penelitian mengatakan bahwa bahasa Inggris dalam sejarah memiliki hal yang positif, seperti meningkatkan kemampuan siswa dan memahami dan mengimplementasikan informasi sejarah, serta meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa Inggris dan mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Guru sejarah itu harus memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang baik karena untuk berkomunikasi lebih efektif dengan siswa dan masyarakat global serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya yang luas. Di sini ada beberapa cara penerapan bahasa Inggris dalam pembelajaran sejarah yang bervariasi. Yang pertama itu ada penggunaan bahasa Inggris sebagai kata pengantar atau sebagai pengantar. Sekolah dapat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran sejarah. Kayak misalnya mungkin pengantarnya itu siswa dapat memahami konsep sejarah dengan lebih baik dan lebih mudah. Kayak misalnya dibuka dengan perkenalan bahasa Inggris atau dengan hal-hal yang berbau kata bahasa Inggris. Yang kedua itu ada implementasi bahasa Inggris dalam pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Maksudnya gimana sih? Maksudnya pembelajaran sejarah dapat dilakukan dengan penggunaan pendekatan kearifan lokal yang pola pembiasaannya atau pengulangan itu seperti contoh pola implementasi dan evaluasi. Hal ini dibantu siswa untuk memahami dengan lebih baik dan lebih efektif. Yang ketiga itu ada penggunaan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini maksudnya pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran yang hal ini dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Yang keempat itu ada penggunaan buku dan media yang konkret. Penggunaan buku dan media yang konkret ini dapat membantu siswa memahami sejarah dengan lebih baik dan lebih mudah. Contohnya itu misalnya pendidik itu memberikan modul buku yang berbahasa Inggris yang isinya itu soal-soal bahasa Inggris yang bisa mereka kerjakan. Contohnya ini ada seperti ini namanya modul bahasa Inggris yang kami berikan kepada Bapak, yaitu Bapak menggunakan penjelasan atau storytelling para siswa Bapak dalam menjelaskan materi sejarah. Atau mungkin Bapak bisa meminta para siswa-siswa Bapak untuk menerjemahkan dokumen sejarah penting dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris. Dalam menjelaskan itu, dalam menerjemahkan dapat membantu siswa-siswa Bapak untuk memahami konteks sejarah yang lebih luas dan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang peristiwa sejarah. Atau mungkin Bapak juga bisa melakukan tentang topik sejarah yang membahas sejarah tertentu, dapat membantu siswa berlatih berbicara dan berargumen dengan jelas dan persuasif sambil memperluas kosakata mereka dalam bahasa Inggris. Atau mungkin Bapak bisa juga membuat atau mengajak
siswa-siswa Bapak melakukan penelitian. Bapak juga bisa melakukan kolaborasi internasional di mana Bapak menggunakan teknologi untuk kolaborasi dengan siswa-siswa dari negara lain. Nah, siswa mampu mempresentasikan topik sejarah dengan bahasa Inggris, dan guru mengajak siswa untuk berdiskusi kelas atau kelompok dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk menggunakan istilah-istilah dalam sejarah menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, guru dapat memberikan tugas tertulis seperti esai dan makalah dalam berbahasa Inggris.